kita kuliah itu kan lebih kepada kita mencari ilmu dalam hal akademisi. Kalau misalkan kita terlalu terlena dengan organisasi juga tidak baik. Organisasi itu tidak pernah salah, tetapi yang perlu dibenahi adalah pola pikir bagaimana cara kita memanajemen waktu sehingga antara akademisi dan organisasi itu berjalan seimbang. Kita sebagai perempuan yang masih saja dilegitimasi sebagai orang kedua setelah laki-laki, di mana banyak terjadi subordinasi dan diskriminasi terhadap ketimpangan gender. Tentunya berharap bahwa perempuan-perempuan Indonesia, khususnya perempuan di NTB, untuk terus menyuarakan apa yang menjadi hak-haknya. Nevermind, bicara santai. Kalau nggak sehat berarti di rumah aja? Di rumah aja. Sama waktu zaman COVID-19 ya? Di rumah aja? Iya, karena kalau jadi aktivis itu harus kuat. Kuat mental, kuat hati, kuat pikiran. Oke, nah sekarang kan Mbak Yeni menjadi ketua dari Kopri PMI Cabang Mataram. Udah siap mental nggak? Sudah sangat siap. Oke. Namanya kita mencalonkan diri, pasti sudah sangat siap dengan berbagai konsekuensi yang ada di dalamnya. Konsekuensi dan tanggung jawab. Dan tanggung jawab yang ada di dalamnya. Nah, ya itu teman-teman. Jadi kalau jadi seorang aktivis perempuan apalagi, kita harus selalu konsekuen dengan tanggung jawab yang diberikan oleh organisasi. Nah, bicara tentang PMII, ya mungkin teman-teman banyak yang belum tahu PMII itu apa, kemudian Kopri PMII itu apa? Berbicara PMII dari kepanjangannya yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Itu tidak hanya melingkupi laki-laki, ya, tetapi ada pengurus perempuan juga yang ada di dalamnya. Untuk PMI-nya ada untuk Kopri-nya. Jadi Kopri di sini adalah badan semi otonom dari tubuh PMI itu sendiri. Dia ada tapi tidak terpisah. Nah, modelnya seperti apa? Modelnya adalah karena kita badan semi otonom, kita punya struktur hierarki kepengurusan sendiri. Seperti ketua, sekretaris, bendahara, dan jajaran-jajaran di bawahnya. Yang secara notabene mereka itu perempuan semua ya? Perempuan semua. Nggak mungkin laki-laki di situ ya? Karena kepanjangan dari Kopri itu sendiri, Korps PMII Putri. Jadi sebuah wadah untuk perempuan dalam mengaktualisasikan kinerja-kinerja di lingkup perempuan itu sendiri. Agar kemudian perempuan-perempuan NTB, perempuan-perempuan yang bergabung di PMII itu sehat pikirannya dan terus untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Kira-kira begitu ya? Iya, betul. Nah, ini menarik nih teman-teman. Nah, kan sekarang kita mau bicara tentang dunia aktivis nih, Mbak Yeni. Kemudian tentang perempuan. Ya kira-kira apa yang harus dilakukan oleh perempuan? Apalagi kan sekarang lagi mahasiswa baru masuk di perguruan tinggi. Apa yang harus mereka persiapkan ketika baru masuk nih adik-adik kita yang perempuan-perempuan? Ini yang perlu adik-adik ketahui bersama, bahwasanya ketika kita masuk kuliah tentu kita dihadapkan oleh problem-problem yang ada di kampus. Selain kita fokus kepada akademisi, kuliah, tetapi kita juga harus mencari ruang bergerak, di mana ruang itu yang akan kita coba pakai sebagai cara kita berproses gitu. Jadi proses di akademisi saja belum cukup, tetapi kita juga harus keluar dari akademisi tersebut untuk mencari organisasi yang memang dari soft skill dan skill kita juga bisa terasah. Saya teringat ya pesan dari seorang guru besar dulu ketika saya masuk pertama di kampus. Beliau sampaikan nilai paling tinggi di kampus itu paling tinggi itu 4 katanya. Kok sedikit Prof, saya bilang. Iya, karena 96-nya itu di luar kampus. Betul sekali. Kalau 4%-nya cuma di kampus, 96% di luar kampus. Itu di organisasi. Jadi kalau kamu mau jadi orang di masa depan, kamu harus mencari yang 96%. Ada knowledge, ada relation, dan yang paling penting itu experience. Itu kita dapatkan di dalam organisasi yang bernama PMII ya, salah satunya ya. Betul sekali. Nah, ini menjadi penting teman-teman. Nah, sekarang nih, dunia aktivis. Kan banyak image di tengah-tengah masyarakat, perempuan nggak usah masuk organisasi, hancur nanti nilai kuliahnya, nggak dapat cum laude nanti kuliah. Kira-kira gimana? Itu pertanyaan yang memang masih menjadi polemik, di mana dunia aktivis kadangkala lekat dengan dunia laki-laki. Karena apa? Karena yang bergerak
yang paling terlihat bergerak adalah laki-laki. Kalau saya balik ke surat Al-Hujurat ayat 13, di mana dikatakan bahwa saya ciptakan antara laki-laki dan perempuan itu sama, dan yang membedakannya adalah ketakwaannya. Berangkat dari sana, saya melihat bahwasanya perempuan dan laki-laki itu memiliki ruang gerak yang sama, peran yang sama, dan tugas yang sama. Karena pada dasarnya ada loh seorang aktivis yang cum laude. Oke. Itu menariknya adalah di manajemen waktunya. Oke. Jadi organisasi itu tidak pernah salah, tetapi yang perlu dibenahi adalah pola pikir bagaimana cara kita memanajemen waktu sehingga antara akademisi dan organisasi itu berjalan seimbang. Ada salah satu kopri perempuan itu mengikuti PMII dan kemarin wisudanya menjadi wisudawan terbaik. Artinya organisasi itu bukan penghambat untuk masa depan mahasiswa. Berarti kalau ada pikiran yang bilang, kamu gak usah organisasi nanti kuliahmu terbengkalai, itu nggak benar berarti? Tidak benar, dan balik lagi ke masing-masing orang mau pilih jalan yang mana. Ada yang terlalu terlena dengan cara dia berorganisasi, misalkan menjadi ketua, misalkan mendapatkan program dan berkegiatan secara terus-menerus, dan akademisinya kemudian terbengkalai. Oke, keenakan ya, dapat program kan dapat uang di situ biasanya. Betul sekali, dapat proyek. Dapat proyek tuh, itu kisi-kisi tuh, kisi-kisi dari buku tua tuh. Yang menarik nih Mbak Yeni, kita tahu kan perempuan ini selalu diidentikan pada 3 tempat. Yang pertama itu kasur, mohon maaf ya. Kemudian kedua itu sumur, ya. Kemudian yang ketiga itu dapur. Jadi 3 tempat ini seakan-akan ya kalian perempuan itu diciptakan di muka bumi ini cuman jadi di 3 tempat itu aja. Kalian nggak usah deh masuk organisasi, toh juga nanti ngurus keluarga. Nah, pandangan Bu Ketua melihat persoalan itu kayak gimana? Pertanyaan yang sangat lekat di masyarakat kita ya, di mana perempuan harus berada di ranah domestik. Pola pikir kita harus dirubah, karena pada dasarnya kita tahu tujuan hidup kita apa. Dan kalaupun kita hanya mengerjakan lingkup yang itu-itu saja, itu tidak akan berkembang gitu. Tidak akan tahu dunia luar bagaimana. Dan itu yang akan menjadi polemik. Iya, tapi yang menarik nih, kalau di masyarakat kita ini kan masyarakat bahasanya awam lah gitu kan, melihat dunia aktivis, dunia organisasi ini. Ketika laki-laki pulang tengah malam, image-nya biasa aja, mau pulang jam 2, manjat tembok rumah nggak masalah. Tapi kalau perempuan pulang jam 11 aja itu pasti ada bisik-bisik tetangga nyebutnya gini, perempuan ngapain sih pulang jam segitu, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Balik lagi sih sebenarnya, kita kuliah itu kan lebih kepada kita mencari ilmu dalam hal akademisi. Kalau misalkan kita terlalu terlena dengan organisasi juga tidak baik. Di dalam prosesnya mungkin terdapat banyak kendala, kenapa kemudian akademisi belum terselesaikan, tetapi yang menjadi fokus utama adalah kita bertanggung jawab terhadap pilihan kita. Kita bertanggung jawab atas pilihan kita. Saya teringat satu coach yang menyampaikan bahwa organisasi itu nggak pernah salah. Yang salah itu adalah bagaimana cara berorganisasi kita. Betul. Karena ya 80% pemimpin di bangsa kita ini lahir dari organisasi. Mereka itu diproduksi di dalam organisasi. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Yeni ini sesuatu hal yang luar biasa dan memang sejalan dengan keyakinan kita bersama bahwa dunia aktivis, dunia mahasiswa itu harus terus berjalan. Nah, tadi ini kan kita udah bicara internal kan, internal dalam arti kita sebagai seorang aktivis. Kalau sekarang kan dunia kampus nih, Mbak Yeni, banyak sekali perempuan-perempuan yang dalam tanda petik ya diperlakukan tidak senonoh. Ya, ada kasus-kasus pelecehan seksual. Nah, melihat masalah ini, ya, banyaknya permasalahan-permasalahan menyangkut perempuan di perguruan tinggi. Concern dari Kopri, ya, sebagai organisasi keperempuan di Nusa Tenggara Barat, bagian dari PMII, melihat kondisi ini seperti apa? Ya, tentunya kata awal yang ingin saya lontarkan adalah miris ya. Di mana banyak sekali pelecehan seksual yang terjadi di sekitar kita, bahkan keluarga dekat pun bisa menjadi orang yang melecehkan kita ya. Sebagai perempuan aktivis di Kopri, tentunya kita akan mencoba menggali
apa-apa yang menjadi sebab kenapa perempuan kemudian bisa dilecehkan. Nah, pertama yang perlu perhatikan bahwa pikiran dari laki-laki itu sendiri. Oke, berarti laki-lakinya? Saya berarti? Masnya laki-laki apa enggak? Saya laki-laki dong. Oh, laki-laki. Makanya iya, nggak maksudnya laki-laki kok melototnya ke saya gitu loh. Masnya karena sendiri di sini laki-laki ya kita. Oke, iya. Gimana tuh sama? Iya, gimana sama laki-laki? Ada perempuan yang satu itu tertutup. Nah, yang kedua ini pakaiannya terbuka. Oke. Kebanyakan laki-laki berpikirnya bahwa perempuan yang terbuka itu pakaiannya itu dapat cepat mengundang pelecehan seksual yang terjadi. Benar banget. Nah, artinya harus ada ini ya, berarti ya protek lebih ya kepada perempuannya. Nah, bicara tentang keislaman, kebangsaan, kemudian kemahasiswaan, ini kan 3 ruang lingkup yang kemudian sama-sama diperjuangkan oleh PMI. Fokus ya, atau komitmen lah bahasanya, komitmen dari PMI untuk melihat atau mengawal persoalan kebangsaan seperti apa? Jadi komitmen awal memang dari dulu PMI sudah ikut bersinergi bersama pemerintah dan bangsa kita sendiri untuk mengawal isu-isu yang menjadi polemik gitu. Jadi PMI ini hadir untuk membawa nama mahasiswa menjadi pengawal isu-isu yang terjadi di Indonesia gitu. Cocok, berarti terus mengawal isu kebangsaan nih berarti ya? Isu kebangsaan, keislaman, dan kemahasiswaan. Nah, ini menarik nih. Kalau aktivis kan itu identik dengan megafon, ya kan, teriak-teriak kan, demonstrasi dan lain sebagainya. Nah, ada banyak undang-undang yang sekarang nih, misalkan undang-undang ITE, undang-undang RUKUHP yang seakan-akan itu kayak mau ngerampas megafonnya mahasiswa, aktivis perempuan. Pandangannya seperti apa? Kalaupun kita dikat secara undang-undang, kita juga memiliki yang namanya pergerakan nyata di masyarakat yang memang bisa untuk bersinergi dengan pemerintah untuk mengawal isu-isu tadi. Kita juga bisa terlibat aktif dalam gerakan-gerakan nyata. Oh, gerakan-gerakan nyata untuk benar-benar memastikan bahwa mahasiswa aktivis itu menjadi bagian penting dari bangsa Indonesia. Betul. Seperti itu. Ini teman-teman, kita udah mau masuk di segmen akhir. Nah, sebelum kita masuk segmen akhir nih, Bu Ketua, Mbak Yeni, harapannya apa untuk mahasiswa NTB atau khususnya perempuan-perempuan NTB untuk mereka terus kritis memperjuangkan kepentingan dirinya, kepentingan perempuan lain? Kita sebagai perempuan yang masih saja dilegitimasi sebagai orang kedua setelah laki-laki, di mana banyak terjadi subordinasi dan diskriminasi terhadap ketimpangan gender. Tentunya berharap bahwa perempuan-perempuan Indonesia, khususnya perempuan di NTB, untuk terus menyuarakan apa yang menjadi hak-haknya. Oke. Dalam bentuk gerakan-gerakan nyata untuk membebaskan atau memerdekakan dirinya dari ketimpangan yang terjadi gitu. Oke. Nah, bentuk-bentuknya adalah kita mencoba untuk bekerja sama dengan organisasi atau lembaga yang berfokus pada isu kesetaraan dan mengumpulkan data real, misalkan pelecehan seksual yang terjadi di Kota Mataram itu sebanyak apa, dan kita coba untuk suarakan bersama, entah itu dalam bentuk mediasi maupun demo. Dan karena kita zamannya sudah 5.0, jadi di mana segala bentuk aktivitas kita berada di lingkup dunia digital lah istilahnya. Dan kita juga akan menggunakan media sosial sebagai media penyebaran informasi untuk menyuarakan hak-hak dan permasalahan yang terjadi pada perempuan khususnya di NTB ini. Oke, artinya jalan perjuangan seorang aktivis itu bukan hanya perjuangan jalan raya, tapi berjuang melalui media sosial. Betul sekali. Podcast Bicara Santai termasuk kan? Termasuk, dan saya apresiasi sangat untuk podcast ini, di mana
podcast ini berbicara santai tetapi memiliki daging yang empuk untuk kita gali informasi lebih dan bagaimana menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada di NTB. Nah, itu teman-teman semua. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Jadi itu teman-teman, bicara santai saya bersama dengan Mbak Yeni, ya, Ketua Kopri PMI Cabang Mataram. Mudah-mudahan teman-teman suka dengan video ini dan apa yang disampaikan oleh Mbak Yeni menjadi salah satu kredit poin kita bersama untuk terus memperjuangkan ya kepentingan masyarakat, dan yang paling penting adalah kita sebagai seorang aktivis, sebagai seorang anak muda harus terus tumbuh. Ya, iya nggak, Iya, Mbak Yeni? Dan salah satu cara untuk menumbuhkan aktivisme itu adalah masuk di dalam ruang-ruang kritis. Podcast Bicara Santai salah satu ruang pikiran untuk teman-teman terus menjadi kritis. Oke? Bu Ketua, kita terus bersama-sama memprovokasi daya kritis ya. Siap, Mas. Nah, gimana kalau jargonnya PMI? Kalau kita salam pergerakan. Salam pergerakannya gimana tuh? Salam pergerakan. Salam Hidup perempuan. hidup. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri podcastnya, kami dari Podcast Bicara Santai, Bu Ketua punya satu souvenir. Oke, jadi souvenir ini bentuk terima kasih kami kepada Bu Ketua karena mau mampir di Podcast Bicara Santai. Jadi ini teman-teman semua, souvenir dari Podcast Bicara Santai ini support dari OC Plakat ya, tempat pembuatan souvenir paling recommended dan paling murah di Kota Mataram. Nah teman-teman, kalau mau pesan souvenir seperti ini, jangan lupa hubungi kontak person yang saya santumi di video dan di link deskripsi video ini. Ini Bu Ketua, Mbak Yeni ya, bisa diterima. Terima kasih. Souvenir ini simbol perjuangan kita untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat NTB. Luar biasa. Oke, mudah-mudahan melalui souvenir ini Bu Ketua nggak kapok lah mampir di Podcast Bicara Santai. Saya sangat senang juga diundang di sini, Mas. Oke. Terima kasih. Nah terakhir nih, sebelum kita tutup ya, saya punya satu pertanyaan pamungkas ya untuk Bu Ketua. Kira-kira apa perbedaan aktivis hari ini dengan aktivis zaman dulu? Tentunya aktivis zaman dulu itu belum bersinggungan dengan teknologi, tetapi yang kita lihat di zaman sekarang itu sudah zaman digital dan perempuan bisa sebebas-bebasnya menyuarakan hak dan perannya sebagai perempuan. Kita lihat Najwa Shihab. Oke. Aktivis perempuan di bidang reporter dan sekarang memiliki media bernama Narasi TV, dan itu yang menjadi salah satu kunci di mana media sosial adalah sebagai wadah di mana hak-hak dan polemik yang terjadi di tubuh perempuan itu bisa di-up dan bisa memberikan solusi bagi permasalahan-permasalahan yang terjadi di tubuh perempuan. Jadi yang ingin saya sampaikan, aktivis zaman dulu dan zaman sekarang itu tidak ada bedanya. Tetap kita suarakan yang namanya suara-suara perempuan yang menjadi fokus utamanya. Dan saya akhiri dengan sebuah quote. Apa itu quotes-nya? Hidup seperti berlari, rasanya tidak nyaman namun harus maju sampai ke garis finish. Oke, harus maju sampai di titik akhir. Nah mudah-mudahan ya aktivis perempuan terus menjadi salah satu pion yang akan terus mendobrak ya ketidakadilan, ketidaksejahteraan bagi masyarakat, sehingga suara-suara minoritas, suara-suara perempuan bisa terus diwakilkan. Dan mudah-mudahan Najwa Shihab menjadi role model dari perjuangan perempuan era digital sekarang, bahwa kolaborasi antara kritisisme dan dunia digital itu harus dikemas sedemikian rupa sehingga narasi-narasi kritis itu tersampaikan dan bisa mengedukasi banyak orang. Oke Bu, terima kasih banyak sudah mampir di Podcast Bicara Santai. Teman-teman semua, saya Yusril Iza Mahendra bersama dengan Mbak Yeni ya, Ketua Kopri PMI Cabang Mataram, menyampaikan salam hormat. Mudah-mudahan kita selalu sehat dalam berpikir dan selalu berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat NTB dan masyarakat secara keseluruhan. See you next time teman-teman, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Bu. Makasih.